pada pagi hari ini kita memberangkatkan sebanyak 413 kloter pertama IPDN dan ASN aparatur sipil negara Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang. Ya. Besok ada 414, hari ini 413, besok 414, sorti kedua, kemudian sorti ketiga 179, yang sudah dari lokasi duluan, namanya tim advance, udah 132, jadi totalnya 11.138, yang tanggal 5 nanti insya Allah nanti sudah lengkap ada di sana. Hari ini saya sengaja melepas mereka ya, untuk memberikan motivasi kepada mereka, dan juga nanti pada tanggal 5 insya Allah saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan Forkompinda, Bupati dan lain-lain, dan juga mungkin akan hadir Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman dengan Menteri Kesehatan yang juga punya misi di sana. UMKM menghidupkan restoran, kemudian warung-warung, kafe, toko dan lain-lain. Sementara Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin juga memiliki tugas untuk menghidupkan kembali semua fasilitas kesehatan yang ada. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa Aceh Tamiang? Aceh Tamiang saya sudah keliling dari hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak. Ada 52 daerah yang terdampak kabupaten kota di 3 provinsi, 18 di Aceh, 18 di Sumatera Utara, kemudian 3 di Sumatera Barat. Sumatera Barat paling cepat recovered, dan tinggal 3 daerah yang menjadi atensi utama, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Pariaman. Sementara di Sumatera Utara ya, sebagian besar recovered ya. Tinggal ada 5 yang perlu kita atensi, yaitu Tapali Tengah, Tapali Utara, Tapali Selatan, Kota Sibolga, Mandailing, Natal. Dan untuk Aceh memang yang paling berat terdampak. Dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang 7 lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, kemudian Gayo Luwes, Bener Meriah, Pidi Jaya. Nah, dari semua itu yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang. Nah, saya melihat Aceh Tamiang itu indikator bagi saya adalah 2 hal, yaitu pulih itulah ketika pemerintahan berjalan dengan normal, pemerintahan daerah. Yang kedua adalah ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli, pasar, restoran, hotel, warung, kafe itu hidup. Nah, saat itu 2 minggu lalu belum. Kemarin 2 hari yang lalu dengan Pak Presiden sebagian kecil ekonomi, warung-warung, restoran, kafe-kafe sudah ada yang buka. Kemudian pemerintahan juga sudah mulai bersih. Nah, tapi Pak Presiden sudah mendorong semua kekuatan. TNI ditambah lagi ribuan orang, kemudian polisi juga, kalau saya tidak salah ditambah 1.000 lagi di sana, tapi belum cukup. Ya, karena dampak yang lumayan luas, bukan lumayan lagi, luas. Karena Tamiang itu terletak seperti mangkok dikelilingi oleh dari Gayo Luwes dan Aceh Timur yang ketinggian, sehingga banjir melanda ke daerah cekungan ini. Nah, ini perlu dilakukan gotong royong untuk bisa membangkitkan di sana. Salah satunya adalah dari Kemendagri, itu punya pasukan IPDN. Ya, ada lebih kurang 4.000, tapi yang kita kirim saat ini bersama pengasuhnya lebih kurang 1.100 lebih ya,
dikirim. Tugasnya ada dua. Satu adalah membangkitkan pemerintahan, terutama kabupaten dulu, bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka alat pembersih, skop, ya, kemudian cangkul, masker untuk mereka pribadi, dan mereka membawa perlengkapan pribadi. Kita juga mandi di dalam makan dan lain-lain, karena sudah kita siapkan petugas untuk itu. Kita tidak ingin merepotkan aparat yang ada di wilayah. Mereka ada sulit, kita harus bantu. Kepala dinas yang terdampak, keluarganya, pemerintah menjadi nggak efektif. Nah, itu akan didampingi oleh ASN Kemendagri yang lebih dari 100 jumlahnya, nanti akan bekerja untuk membantu mereka. Itulah kira-kira tugas utama. Ya. Yang kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak, lebih dari 200 di sana yang belum operasional. Dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan. Target waktu mereka adalah sebulan, dan ini masuk kurikulum. Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata, kuliah yang betul-betul nyata. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian ini bukan masalah kecil, masalah menjadi atensi nasional dan internasional. Sehingga ini akan memberikan pengalaman pribadi kepada mereka yang mungkin praja lain nggak akan mengalami. Ya. Bahwa mereka berhadapan langsung dengan hal yang terjadi. Ini akan membawa pengalaman pribadi luar biasa. Dan kemudian mereka juga masuk dalam kurikulum penilaian kepada mereka. Kita pilih yang sehat-sehat semua. Ya. Dan kemudian kalau bila perlu diperpanjang, perpanjang lagi. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena pemberangkatan ini dilakukan dengan dukungan dari Lion Air melalui CSR. Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena inilah bentuk gotong royong kita. Ya. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar prosedur, ya, karena ini adalah bentuk solidaritas, kontribusi dunia non pemerintah, di antaranya Lion Group yang memiliki fleet yang besar, ya, dan diberikan melalui CSR, artinya tidak dibayar. Dan inilah semua adalah untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, operasi kemanusiaan, non-profit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Lion Air. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.